Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Tantristiawati, NPM 21030200033, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah studi Islam dan moderasi beragama dengan dosen pengampu Ibu Nurul Mahmudah MH. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. A. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca dan dipelajari. Dari beberapa definisi dapat dikatakan bahwa unsur utama yang melekat pada Al-Quran adalah A. Kalamullah, B. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, C. Melalui malaikat Jibril, D. Berbahasa Arab, E. Menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara mutawatir untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi setiap umat Islam yang ada di muka bumi. B. Periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi ketika sedang berkhalwat di Gua Hiro pada malam Isnin, bertepatan dengan 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Tetapi di sini akan dibagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 3 periode, meskipun pada hakikatnya periode pertama dan kedua dalam pembagian tersebut adalah kumpulan dari ayat-ayat Makkiyah, dan pada periode ketiga adalah ayat-ayat Madaniyah. A. Periode pertama. Diketahui bahwa Muhammad SAW pada awal turunnya wahyu pertama itu belum dilantik menjadi seorang rasul. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Reaksi-reaksi tersebut adalah 1. Segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. 2. Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka, karena mempertahankan adat dan tradisi nenek moyang mereka, dan karena adanya maksud-maksud tertentu dari satu golongan. Yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. B. Periode kedua. Periode ini berlangsung selama 8-9 tahun di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah. Dimulai fitnah, intimidasi, dan penganiayaan yang mengakibatkan para penganut ajaran Al-Quran terpaksa berhijrah ke Madinah. C. Periode ketiga. Selama masa periode ketiga ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib, Al-Maidah, Al-Munawwarah. Periode ini berlangsung selama 10 tahun dan timbul bermacam-macam peristiwa, problem, dan persoalan seperti prinsip-prinsip apakah yang diterapkan dalam masyarakat demi mencapai kebahagiaan. C. Kandungan isi Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama dari ajaran agama Islam. Isinya mengandung segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan hidup dan kepentingan manusia yang bersifat perseorangan dan kemasyarakatan, baik berupa nilai-nilai moral dan norma-norma hukum, baik yang mengatur hubungan dengan Tuhannya maupun dengan manusia lainnya. Al-Quran mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu 1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan adanya hari pembalasan. 2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual ataupun kolektif. Yang ketiga, petunjuk mengenai syarat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. D.
Dalil-dalil yang mendasari Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muslim. Bagi orang yang beriman, kecintaannya kepada Al-Quran akan bertambah. Sebagai bukti cintanya, dia akan semakin bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan dan memahaminya. Akan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan lingkungan sekitarnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran hanya akan menambah kerugian." Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.